Selamat hari Minggu, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Pasti baik kan? Tentu saja. Nah, hari ini kita bertemu lagi di ibadah sekolah hari Minggu online atau di rumah aja. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Selamat Pagi Tuhan. Oke, baiklah. Sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa. Yuk, kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan kehendak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yuk mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius pasal 10 ayat 28 sampai 33 dengan perikop Yesus memanggil ke-12 rasul. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan rambut kepalamu pun terhitung kemudian. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Yesus Pokok. Yesus
Nah, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 10 ayat 28 sampai 33. Shalom adik-adik, apakah masih ingat lagu burung pipit yang kecil? Tentunya masih kan, apalagi yang rajin sekolah minggu. Nah, mari coba kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, lagu ini menjelaskan tentang pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi apabila kita melihat keadaan dunia saat ini bahwa adanya virus corona, setiap hari diberitakan melalui televisi, koran, media sosial, karena adanya penambahan atas orang-orang yang terkena COVID. Tidak sedikit juga orang yang terkena COVID ini meninggal dunia. Ini adalah tantangan yang sedang kita hadapi. Menurut adik-adik, apakah Tuhan masih memelihara kita? Ya sudah pasti Tuhan memelihara kita. Tahukah adik-adik bahwa semua bisa saja terkena virus corona? Entah dia masih muda, orang-orang tua, atau orang dewasa, bahkan anak-anak sekalipun. Lalu di mana pemeliharaan Tuhan jika semua orang bisa terkena corona? Adik-adik, bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita salah satunya ialah melalui hikmat. Berdoa dan memintalah hikmat kepada Tuhan. Nah, siapa yang tahu hikmat di sini? Nah, hikmat ialah pengetahuan dan pengertian yang benar, membuat manusia dapat memilih dan bertindak secara benar. Jikalau kita memiliki hikmat, maka kita bisa mendisiplinkan diri untuk bersih-bersih, berhati-hati ketika keluar rumah, menggunakan masker, mendengarkan aturan dari pemerintah. Nah, dari situ juga kita dapat meminimalkan bahwa terhindar dari virus corona. Virus corona memang menakutkan, tapi jangan sampai rasa takut itu dapat menguasai diri kita loh adik-adik. Nah, virus itu sama seperti penyakit menular yang tidak bisa kita lihat loh. Tidak pilih-pilih orang. Mereka tidak pilih-pilih orang yang bisa terkena. Jika kita tidak disiplin, tidak hati-hati, dan tidak mendengarkan peraturan pemerintah, kemungkinan kita akan terkena virus tersebut. Nah, adik-adik, firman Tuhan dalam nats ini mungkin mengingatkan kita untuk tidak takut terhadap sesuatu yang dapat mencelakai tubuh kita. Asalkan kita sudah berusaha untuk berhati-hati. Kita hanya boleh takut kepada Tuhan karena Tuhan adalah sosok yang begitu mengasihi kita. Tuhan melihat hidup kita sangat berharga daripada apapun. Tetapi Tuhan pasti akan memelihara dan menjaga kita. Nah, maka dari itu takutlah kepada Tuhan Yesus. Dalam situasi masa COVID ini, adik-adik juga harus pintar dalam menjaga diri. Tuhan menganggap hidup kita berharga, karena itu mari kita hidup sebagai orang yang berharga dengan menjaga diri sebaik mungkin. Caranya bagaimana? Nah, caranya yaitu minum vitamin, berolahraga setiap hari, tidak mudah sakit, tidak berbuat dosa, dan tidak melawan orang tua. Bahkan jangan sekali-kali menyangkal Tuhan Yesus. Ingat ya, Tuhan selalu menyertai kita siang dan malam. Apapun yang sedang terjadi saat ini, tangan Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Cintailah dan peliharalah selalu firman Tuhan di dalam hidup. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ayat hafalan kita minggu ini terambil dalam Matius pasal 10 ayat 31 yang berbunyi, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Ingat ya, Matius pasal 10 ayat 31. Firman Tuhan selesai, saatnya kita berdoa. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan dan renungan yang telah kami baca. Kiranya firman Tuhan itu dapat kami pelihara dan lakukan. Tuhan, tolonglah kami agar tetap setia kepadamu dalam situasi apapun. Kami mau setia kepada Tuhan
sebagai rasa syukur kami sebab Tuhan sudah menganggap hidup kami berharga. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita angkat satu pujian yang berjudul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan memberikan persembahan syukur. Kami memberikan persembahan ini dengan sukacita, sebab segala berkat Tuhan telah kami terima. Berkatilah persembahan syukur kami ini untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Nah, dengan persembahan kita iringi dengan satu pujian, yaitu Yesus sayang padaku.
sekarang kita sudah sampai ke penghujung ibadah. Nah, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai dan memberkati ibadah kami. Kami mohon kiranya Tuhan selalu memberkati, melindungi dan melihara kami dalam kasih-Mu. Kiranya Tuhan juga memberikan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sampai bertemu di ibadah hari Minggu tanggal 19 Juli 2020. Kita ibadahnya tetap ibadah di rumah secara online. Jaga kesehatannya adik-adik, belajar di rumah, ibadah di rumah, dan bermain-main di rumah. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.